Shalom, selamat Paskah semuanya. Puji Tuhan, hari ini sudah hari Minggu, sudah 2 hari berlalu dari terakhir kita bertemu di Jumat Agung. Nah, sekarang kita merayakan hari Paskah. Tapi Paskah tahun ini terasa sedikit berbeda. Kenapa? Karena tidak ada lomba mencari telur di halaman. Kemudian menghias telur biasanya kita kumpul rame-rame, kita lukis, kita hias sama-sama. Sekarang tidak bisa. Sekarang harus menghias masing-masing di rumah masing-masing juga. Dan ketemunya di WA. Nah, cari telur jadi sangat identik, menghias telur, pokoknya segala macam tentang telur itu menjadi sangat identik dengan Paskah. Tapi apa sebenarnya makna dari Paskah? Apa makna dari kebangkitan Kristus? Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami memperingati dan merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami. Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami sehingga kami bisa fokus kepada firman-Mu dan kami bisa menerima setiap pesan-pesan firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, jadi renungan kita hari ini adalah arti dari batu yang terguling. Arti dari batu yang terguling. Mari kita buka di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, apa arti dari batu yang terguling? Apa makna dari kebangkitan Kristus?
Kita akan pelajari itu di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, apa arti dari batu yang terguling? Makna dari kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah melenyapkan ketakutan. Batu yang terguling melenyapkan ketakutan. Nah, takut ini merupakan suatu jenis perasaan ngeri, perasaan yang timbul saat kita menghadapi hal-hal yang dianggap akan mendatangkan bencana yang membuat kita khawatir. Perasaan takut biasanya membuat orang yang mengalaminya akan dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Dan saat kita dikuasai dengan pikiran yang negatif, biasanya kita akan bertindak dengan ceroboh. Kita akan bertindak dengan ceroboh dan melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, kadangkala dalam hidup kita menemui situasi yang membuat kita khawatir, takut, dan itu terjadi di hari-hari ini biasanya. Di hari dimana kita cuma boleh ada di dalam rumah. Kadangkala kekhawatiran dan ketakutan itu datang menghampiri kita. Nah, bagaimana ini mau hidup seperti ini? Tidak keluar rumah. Waduh, stres di rumah terus. Itu aja yang dilihat. Mau makan apa besok? Sedangkan kita tidak bisa kerja, tidak bisa keluar. Mau makan apa? Situasi tidak menentu. Situasi tidak menentu yang biasanya kita bisa buat target. Oh, hari ini kita bisa menghasilkan segini. Sekarang tidak bisa ada target itu. Kenapa kita tidak bisa keluar? Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Dan datanglah si ketakutan. Dan apa yang terjadi kalau kita sudah dikuasai dengan rasa takut? Hal-hal yang bodoh, hal-hal yang ceroboh, yang tidak benar yang kita bisa lakukan saat kita dikuasai dengan ketakutan. Contohnya, dengan situasi yang seperti ini, kalau kita dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan, bisa jadi kita akan memutuskan untuk melakukan satu kejahatan. Sudah tidak ada apa-apa ini, sudah tidak ada yang bisa dijual. Kalau begitu, mencuri saja. Terjadi pencurian atau perampokan. Kenapa? Terlalu takut. Yang paling parah lagi, kalau kita dikuasai dengan ketakutan, yang bisa terjadi adalah pembunuhan. Saya pernah membaca di koran waktu itu, di mana ada satu ibu membunuh anak-anaknya dan kemudian dia bunuh diri. Tapi ternyata dia berhasil diselamatkan oleh petugas. Nah, waktu ditanya kenapa dia membunuh, dia mengatakan dia kasihan lihat anak-anaknya hidup menderita, hidupnya pas-pasan, dan lain sebagainya. Akhirnya karena dia kasihan, lebih baik dia bunuh saja. Inilah yang terjadi kalau ketakutan menguasai kita. Nah, Yesus bangkit untuk melenyapkan ketakutan. Batu yang terguling itu melenyapkan ketakutan kita. Yesus bangkit untuk melenyapkan ketakutan dari dalam hidup orang percaya. Saat kaum wanita melihat kubur kosong dan bertemu malaikat, apa kata pertama yang diucapkan malaikat? Ya, malaikat mengatakan, jangan
takut. Jangan takut. Inilah pesan yang diberikan oleh malaikat, oleh Tuhan kepada setiap kita. Di zaman yang susah ini, Tuhan berkata, jangan takut. Nah, sebagai hamba Tuhan yang hidupnya dikenal ya hidup dari pelayanan, dari persembahan, saat pemerintah menyatakan semuanya harus stay at home, nah itu pasti menjadi seperti mimpi buruk juga bagi hamba Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang ngundang khotbah, kemudian tidak ada yang beri persembahan, apalagi perpuluhan. Terus hamba Tuhan mau hidup dari mana? Tidak ada sumber, tidak ada sumber yang lain. Tapi Tuhan tetap pelihara. Amin. Tuhan tetap memelihara. Nah, seperti saya, kurang lebih sudah 1 bulan sepertinya kita stay at home. Otomatis ya tidak ada pelayanan yang pergi ke gereja, tidak ada undangan untuk pelayanan di mana-mana. Tapi Tuhan tetap pelihara. Kemarin waktu beras sudah menipis, masakan yang terakhir, tiba-tiba saya dapat WA. Ini ada berkat beras, tolong diambil. Dan juga ada berkat-berkat yang lain. Nah, ini salah satu contoh, jangan takut, karena Tuhan pelihara. Jadi jangan takut. Kalau kita terlalu dikuasai ketakutan, akhirnya kita mulai berpikir hal-hal yang buruk. Jadi mari kita kuasai hati dan pikiran kita supaya ketakutan tidak menguasai kita dan Tuhan akan menyatakan jalannya buat kita. Sebesar apapun masalah yang kita lihat di hadapan kita, sebenarnya kita punya Tuhan yang tidak terlihat, yang sanggup menolong kita. Jadi jangan takut, jangan takut. Sebesar apapun masalah yang kita lihat, kita punya Tuhan yang tidak terlihat, yang kuasanya lebih besar dari masalah kita. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Arti dari batu yang terguling adalah melenyapkan ketakutan. Yang kedua, arti dari batu yang terguling adalah sebagai bukti Tuhan selalu menggenapi janjinya. Batu yang terguling adalah bukti Tuhan selalu menggenapi janjinya. Sebenarnya Yesus sudah cukup sering menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus mati, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit kembali. Yesus sering mengatakan ini kepada murid-muridnya. Tapi pada saat hal yang buruk terjadi, ternyata murid-murid lupa, dan kita baca tadi harus diingatkan oleh malaikat baru mereka ingat. Saya punya pengalaman dulu waktu masih kecil ya. Saya pergi sama papa saya, kemudian kami singgah di satu tempat karena papa saya ada urusan dan saya tinggal di mobil. Papa saya bilang, tunggu sebentar ya, Papa ada urusan. Kemudian beliau masuk ke satu rumah, saya main di mobil. Nah ternyata urusan beliau ini bukan hanya di rumah ini, tapi beliau dan orang yang ada di rumah itu, mereka keluar dan pergi naik mobil yang lain. Ya tidak lama sih, tapi waktu saya melihat papa saya pergi, saya heboh. Duh, papaku pergi ya? Gimana ini? Gimana ini? Wah, saya takut, saya pikir saya ditinggal, saya mau dibuang.
dan ketakutan muncul. Saya mulai heboh. Tidak tahunya cuma sebentar saja papa saya sudah kembali. Dan saya pun lega. Aduh, ternyata saya hanya takut. Saya lupa, saya tidak memegang perkataan dari papa saya. Kalau dia hanya akan pergi sebentar saja, nanti akan segera kembali. Nah, inilah contoh kalau kita tidak memegang janji yang diberikan kepada kita. Kita berprasangka buruk, padahal janji adalah janji. Nah, melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa janjinya bukan perkataan kosong. Yesus membuktikan bahwa perkataannya ya dan amin. Tidak ada satupun dari janjinya yang tidak terpenuhi. Semuanya digenapi. Maka tidak ada satupun yang dapat lalai ia lakukan. Semuanya pasti terpenuhi, pasti digenapi. Mungkin Tuhan pernah berjanji sesuatu kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah menerima janji dari Tuhan, tapi sampai sekarang kamu melihat kok tidak terwujudnya. Jangan-jangan Tuhan lupa. Jangan-jangan Tuhan tidak jadi memberikan janjinya. Tetap percaya. Tetaplah percaya dan jangan ragu. Jangan ragu karena Tuhan pasti akan menggenapi setiap janjinya. Nah, buat kita yang merasa sepertinya Tuhan tidak pernah berjanji apa-apa ya buat saya. Sepertinya tidak ada janji. Nah, jangan khawatir. Paling tidak Tuhan memberikan janji kepada semua orang. Apa? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Itu janji Tuhan buat semua orang. Dia akan selalu menyertai dan memberikan kita kekuatan. Jadi pegang janji Tuhan itu. Saat situasi seperti tidak jelas di dalam hidup kita, pegang janji Tuhan. Saat di depan terlihat suram, jalanan di depan kita, di dalam hidup kita terlihat kelam, tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, arti dari batu yang terguling adalah batu yang terguling memberi jaminan hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus memberi jaminan hidup yang kekal. Nah, ada satu kalimat yang sangat terkenal yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dengan kebangkitannya Yesus memberi jaminan mutlak, garansi penuh, no tipu-tipu dan bukan kaleng-kaleng, bahwa Ia benar-benar jalan, Ia benar-benar kehidupan, dan Ialah kebenaran itu, Ialah jalan. Tidak seperti iklan-iklan produk, iklan-iklan sabun, dijamin kotoran langsung hilang, kesentuh sabun aja langsung bersih, tidak perlu dikucek-kucek, tidak perlu diapa-apain, rendam saja dia akan bersih. Tapi waktu kita coba, ternyata tetap aja harus begini. Kerah-kerah baju
yang ada di seragam anak yang putih itu, waktu kena sabun direndam, kita lihat ya akhir-akhirnya tetap aja begitu. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia memberikan jaminan untuk hidup yang kekal, dan itu bukan kaleng-kaleng. Nah, kebangkitan Yesus adalah jaminan hidup kekal, karena tidak ada seorang pun di dunia ini, baik dari manusia yang pertama Adam sampai sekarang, siapapun itu, tidak ada yang pernah mati dan bangkit lagi dan tidak mati sampai sekarang. Tidak ada di bumi ini yang seperti itu. Dan saat ini Ia sedang mempersiapkan tempat buat kita. Ia sedang mempersiapkan tempat buat kita yang hidup dalam jaminan darahnya, buat kita yang percaya kepada Dia. Nah, jadi pastikan kita tetap setia kepada Kristus. Jaga hati sampai Ia datang lagi. Jangan tergiur dengan iming-iming dari manapun untuk menyerahkan iman kita kepada yang lain. Jangan. Tetap setia. Sama seperti orang yang LDR. Kesetiaan itu nomor 1. Tetap setia. Jaga hati. Jangan melirik kanan kiri. Pakai kacamata kuda supaya tidak tergoda dengan yang lain. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan hidup yang kekal buat kita. Amin buat firman Tuhan. Jadi itulah arti dari batu yang terguling. Makna dari kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa Ia menggenapi janji. Dan yang ketiga, Ia juga memberi jaminan hidup yang kekal. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Mari saat ini kita tundukkan kepala kita dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Buat kami semua, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, dan kami bersyukur karena Engkau bangkit. Engkau menyatakan kepada kami bahwa Engkau Allah di atas kematian. Engkau Allah yang melenyapkan ketakutan kami. Engkau Allah yang menggenapi janji-Mu, dan Engkau Allah yang memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk itu, dan kiranya Engkau yang menolong kami, menguasai hidup kami, sehingga ketakutan tidak akan menguasai kami, tapi dengan kuasa dan penyertaan-Mu kami dapat mengalahkan ketakutan dan melangkah dengan pasti menuju masa depan kami bersama dengan Engkau. Kami terus pegang janji-Mu bahwa Engkau tidak akan sekali-kali meninggalkan kami. Engkau akan ada terus bersama-sama dengan kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dalam hidup kami, sehingga kami akan tetap berjalan di jalan-Mu. Kami akan tetap setia kepada-Mu. Saat ini hamba berdoa menyerahkan jemaat Mana Family ke dalam tangan-Mu, PCC Groyut ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai seluruh umat-Mu Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau yang menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami tidak akan terjangkit dengan penyakit apapun.
Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi negara-negara lain Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau menolong, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau Tuhan yang Tuhan mencurahkan kuasa-Mu, melumpuhkan virus ini, sehingga virus ini tidak akan menyakiti umat manusia lagi. Kami berdoa bagi setiap pasien yang dirawat, kiranya Engkau Allah memberkati, memberikan mereka kekuatan, kesehatan kembali ke dalam tubuh mereka. Kami berdoa buat tim medis yang saat ini sedang bekerja keras, kiranya Engkau juga menyertai, memberkati, menolong mereka. Berdoa bagi pemerintah negara kami, kiranya Engkau juga yang senantiasa memberkati. Engkau Allah yang Tuhan memimpin dan memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan lingkungan kami, Kota Malang, ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati, mencurahkan damai sejahtera, mencurahkan Tuhan pemulihan bagi Malang. Kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa seluruh aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menyertai kami. Dan akhirnya saudara-saudara, tadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu diberkatilah dalam setiap hal yang kau kerjakan. Tuhan sendiri yang membuat semua menjadi berhasil. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap surganya, mencurahkan segala berkat Allah penuh melimpah dalam hidupmu sehingga kau tidak berkekurangan. Apapun yang kau butuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan kau kepala dan bukan ekor, tangan yang berkuasa akan senantiasa mengangkat engkau naik dan bukan turun. Oleh karena itu terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan penghiburan pengurapan Roh Kudus, dan biasa menjadi milik usaha kamu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Inilah sedemikian berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang hidup berkenan di hadapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.